Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi. Kita memperbincangkan hal-hal yang menarik yang terjadi di sekitar kita. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Seperti tema perbincangan kita pada malam hari ini adalah peran Batamat, Badan Pertahanan Masyarakat Adat bagi Kalimantan Tengah. Sudah hadir di studio Jurnal TV bersama saya Olivia Teja dengan Bapak Yuan Rias Dip PSC MA. Beliau adalah Panglima Batamat Kalteng yang juga Ketua Panitia Gerakan Dayak Nasional atau GND. Beliau juga dikenal sebagai Ketua DPD Persatuan Purnawirawan TNI Polri Provinsi Kalimantan Tengah dan juga sebagai Ketua Umum Warga Katingan. Saya perkenalkan saja langsung malam hari ini. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Pasti sehat. Amin. Oke. Walaupun COVID masih tetap beraktivitas seperti biasa? Tentu semangat kita harus tetap terjaga. Oke, Pak, kita malam hari ini berbincang-bincang. Kita ingin mengetahui apa sih sebenarnya Batamat itu, perannya seperti apa. Kita berbincang pada malam hari ini, memberikan pencerahan kepada teman-teman di luar sana sehingga lebih kenal, lebih dekat. Pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan pada malam hari ini. Seperti saya katakan tadi, kita berkenalan, apa itu Batamat? Organisasi seperti apa? Payung hukum yang melandasinya apa? Kemudian, peran serta kontribusi yang sudah diberikan teman-teman dari Batamat ini kepada pembangunan Kalteng. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Oke, pemirsa, bagaimana peran dari Batamat, Barisan Pertahanan Masyarakat Adat? Di sini pada malam hari ini, Pak, kita akan berbicara apa sih sebenarnya organisasi Batamat itu. Seperti di awal tadi saya aja mengungkapkannya Badan Pertahanan, ternyata barisan. Nah, seperti apa ini Pak organisasi ini? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Kami punya kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan tugas kami atau kedudukan kami sebagai Kepala Batamat, dalam hal ini disebut sebagai Panglima Batamat. Jadi kalau kita lihat dari tugas pokok dan tanggung jawab, tujuan daripada Batamat itu sendiri sudah ada di dalam sebuah visi dan misi yang sudah diatur di dalam ADART, Majelis Adat Dayak Nasional, kemudian sampaikan kembali pada peraturan daerah yang dibuat oleh Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Perda nomor 16 tahun 2008 yang visinya mengatakan bahwa peran dan fungsi serta tugas dan tanggung jawab Batamat itu adalah memberikan sebuah kontribusi pembangunan terhadap masyarakat di Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat Utus Dayak. Lalu kemudian pada misinya adalah kita adalah untuk memberikan sebuah kontribusi positif terhadap seluruh masyarakat Dayak, khususnya untuk Dayak di Kalimantan Tengah, dan segala hal yang berkaitan dengan kebersamaan, berkaitan dengan pembangunan itu sendiri. Yang berikut kita sebenarnya melanjutkan apa yang disampaikan oleh keputusan Damang di Tumbang Anoy pada tahun 1894 yang intinya adalah perdamaian untuk membangun sebuah kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang di Kalimantan Tengah. Nafasnya sendiri awalnya ini apa, Pak? Kenapa sampai ada teman-teman ini membentuk organisasi Batamat itu sendiri, Barisan Pertahanan? Kenapa sampai muncul seperti ini, Pak? Barisan Pertahanan, kalau kita lihat dari nama saja, dia sebuah barisan, dia sebuah pertahanan, dia mengayomi Utus Dayak, dia menjaga segala hal yang berkaitan dengan menuju sebuah kedamaian. Jadi
Motivasinya sebenarnya masyarakat Dayak ingin berkontribusi terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan negara ini untuk hal yang lebih baik ke depan. Jadi pada generasi kapanpun sampai kapanpun kita memiliki sebuah harapan bahwa pembangunan bagi masyarakat itu harus lebih baik, makin hari makin baik. Kalau untuk anggota organisasi ini sendiri, seberapa banyak Pak di Kalteng ini? Apakah mereka memiliki anak cabang atau ranting di 13 kabupaten kota? Ya, kembali kepada tugas pokok tadi yang saya belum sebutkan. Oke. Tapi karena ini merupakan sebuah pertanyaan, maka saya katakan prinsip dasarnya yang menjadi anggota Batamat itu adalah seluruh warga Utus Dayak. Aha. Nah, berkaitan dengan ini, saya katakan bahwa tugas pokok yang tertulis di dalam ADART-nya maupun sudah dituangkan di dalam perdanya itu adalah bahwa satu, tugas pokok Batamat itu adalah menjaga harkat dan martabat Utus Dayak, kemudian menjaga kearifan suku Dayak, ikut mengamankan keputusan-keputusan adat yang dibuat oleh Damang supaya itu selalu tegak, selalu terpelihara. Yang berikut adalah juga ikut serta di dalam mengantisipasi dan mengatasi konflik sosial masyarakat baik antar sesama Dayak dalam konteks bermasyarakat, antar Dayak dengan kelompok lain atau stakeholder lain untuk menciptakan sebuah keamanan sehingga kita ini tertib, aman dan ya baik begitu. Yang kelimanya adalah kita juga ikut menjaga jangan sampai terjadi gangguan atau konflik di negara ini. Sehingga dari tugas dan tanggung jawab ini sudah jelas bahwa Batamat itu adalah tulang punggung masyarakat untuk membangun dirinya bersama masyarakat yang lain. Kemudian bagaimana antar organisasi ini sendiri tidak ada overlap? Misalnya organisasi lain yang sejenis, atau kemudian supaya tidak overlap dengan yang memang sudah dalam tanda kutip saya bilang milik negara, itu seperti apa? Batamat mengambil perannya di sini. Ini keistimewaannya Batamat. Batamat itu ada dalam peraturan daerah. Oke, paham. Jadi tidak ada istilah overlap karena sejauh merupakan sebuah organisasi yang resmi yang berkepentingan untuk sebuah pembangunan dalam konteks berada di Kalimantan Tengah, tidak ada overlap. Bahkan kita justru ingin bersama-sama dengan ormas yang lain untuk melakukan sebuah kontribusi dalam konteks pembangunan ini. Jadi saya pastikan sekali lagi bahwa Batamat adalah bagian dari Dewan Adat Dayak yang ada di dalam peraturan daerah nomor 16 tahun 2008. Jadi singkat katanya Batamat itu adalah aparat pemerintah daerah dan anggota Batamat itu adalah semua Utus Dayak yang berada di Kalimantan. Untuk kontrolnya sendiri seperti apa Pak? Ketika ini dia banyak, Bapak katakan tadi ini banyak, kemudian kita melakukan kontrolnya seperti apa? Dalam konteks manajemen kontrol yang ada, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa organisasi Dewan Adat Dayak ini kan sudah seluruh Kalimantan Tengah ini kan sudah ada. Automatically bahwa Batamat itu sesungguhnya sudah ada di seluruh di Kalimantan Tengah sampai pada tingkat desa. Nah, namun secara aktivitas itu didasarkan kepada sebuah program. Ya, saya katakan ada yang sudah aktif, ada yang masih menyusun organisasinya, ada yang juga belum konsolidasi begitu. Jadi ada yang mati suri nggak nih Pak? Oh, kalau mati suri saya kira tidak. Oh, tidak ada, oke. Karena kehidupan Dayak itu sebenarnya selalu ada gitu kan. Iya. Jadi tetap bergerak dia di sini. Ya. Yang ingin tidak sulit kok kontrolnya, tidak sulit. Yang ingin saya tanyakan seperti tadi Pak, bagaimana teman-teman ini sosialisasi Batamat, kemudian sehingga bisa diterima dimanapun, tetapi dia tidak mengurangi gesekan dengan organisasi sejenis yang juga banyak di Kalteng. Nah itu seperti apa? Teman-teman dari Batamat ini merangkul teman-teman yang lain. Ya, filosofi sebuah organisasi yang saya terapkan di Batamat pada hari ini adalah
kita mesti membenahi diri dulu untuk kita bisa membenahi orang lain. Jadi ketika Batamat bekerja sama dengan siapapun, maka kita memiliki sebuah standarisasi bahwa prinsip dasarnya kita harus bersama, dalam arti bahwa kita menuju kepada sebuah tujuan di mana Dayak hari ini bisa membangun dirinya, bisa mandiri dan juga bisa berkontribusi sekaligus bisa koordinasi dengan siapapun. Jadi kalau ada sebuah pelanggaran tentu ada standarisasi yang memang ya prinsip dasarnya melanggar sebuah etika dan tata krama yang sudah ditentukan, maka itu ya out. Istilah out ini kan diartikan bahwa dia tidak boleh mengatasnamakan Batamat sekali lagi dalam segala kegiatan. Tapi kan dia tetap putus Dayak kan gitu. Iya, iya. Kemudian bagaimana melakukan pembinaan itu sebelum dia ini benar-benar di kick out? Ya, pembinaan itu bisa secara pelatihan, bisa secara teori, dan bisa juga secara contoh gitu. Jadi konteks pembinaan itu sekali lagi filosofinya yang kita pakai, filosofi Huma Betang. Jadi ketika kita tidak memiliki sebuah cara yang tidak baik dengan siapapun, maka itu juga tidak boleh dilakukan kepada siapapun. Batamat sekalipun tidak boleh, karena kita memiliki filosofi Huma Betang itu. Jadi Huma Betang itu adalah baik bekerja sama dengan siapa saja, yang benar-benar, yang salah-salah, yang bisa diperbaiki, kita perbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, kita berikan sanksi. Seperti itu. Saya tertarik, Pak. Ketika teman-teman ini bergabung dengan Batamat, apa pertama kali yang mereka dapatkan? Apakah mereka ini dapat pengajaran tentang ini kearifan lokal dari Kalteng sendiri? Ini loh adat istiadat kita, atau seperti apa? Yang pertama kali mereka harus pahami adalah kita adalah menjaga harkat dan martabat. Putus Dayak, itu dulu. Jadi apapun yang akan terjadi, yang akan kita lakukan satu hal, kita menjaga harkat dan martabat Dayak. Artinya gini. Realnya? Realnya bahwa ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan adat budaya kita, maka kita katakan. Bila ada sesuatu yang harus kita selesaikan secara damai, mesti kita selesaikan secara damai. Bila ada sesuatu yang memang harus diselesaikan secara hukum positif, ya kita serahkan kepada hukum positif. Jadi intinya bahwa damai dalam arti sebuah penyelesaian. Kalau memang ini melanggar sebuah aturan atau sebuah konflik yang konteksnya adalah mengarah kepada penyelesaian konflik, misalnya konflik lahan. Nah, konflik lahan ini kan bisa juga ada kriterianya. Konflik lahan karena adat budaya kita atau sandung pambak kita ditabrak orang atau tidak diperhatikan orang, itu kan berarti hukum adat. Tapi kalau konflik lahan ini pembayaran, konflik lahan ini karena dicaplok, pencaplokan tanah, konflik lahan ini karena ada tundang imbul lohete kan, ini mesti harus diselesaikan secara hukum positif begitu. Saya tertarik di sini, Pak. Ketika Bapak mengatakan bahwa ini ada penyelesaian konflik adat dan lain sebagainya. Berarti teman-teman yang bergabung di Batamat ini dia harus mengerti dulu hukum adat itu seperti apa, tata letak batas itu seperti apa. Ya, seyogyanya begitu. Seyogyanya prinsip dasarnya seperti itu. Prinsip dasarnya seperti itu. Dan dalam konteks budaya itu kita pahamlah bahwa kita Dayak ini sesungguhnya kan bahasa lisan dan bahasa tulisannya itu banyak bahasa lisannya. Nah, bahasa lisannya juga tidak kita ragukan bahwa kalau pelanggaran adat itu begini mesti melanggar lah itu kan gitu. Jadi pembekalannya seperti ya pembekalannya kita dalam konteks adat ya pembekalan di adat setempat. Kan misalnya orang mau membangun atau membuka lahan di tempat kita. Loh kan itu kan dia harus ada tampung tawar kalau di Kepingan gitu kan. Kalau tempat lain kita sebutannya apa gitu kan. Itu prinsip dasarnya seperti itu. Ya gitu. Tetapi kan lain daerah, Pak. Lain daerah itu kan lain caranya. Bagaimana mengkomunikasikan kepada teman-teman ini seperti ini loh caranya. Ya. Sekali lagi kan kita kan bukan berdiri sendiri. Kita kan ada damang. Jadi damang di daerah-daerah, ada mantir di daerah-daerah. Jadi mereka inilah peran. Makanya di dalam tugas pokok tadi dikatakan bahwa damang dibantu oleh Batamat. Dalam hal ini Dewan Adat Dayak Provinsi memberikan tugas dan tanggung jawab kepada damang. Lalu tugas dan tanggung jawab ini
diamankan oleh Diadi melalui Batamat. Jadi kalau berbicara masalah bagaimana pasal adatnya, bagaimana rinting adatnya, tentu itu tugas Damang. Nah, disinilah tadi dikatakan bahwa Batamat itu adalah mengamankan keputusan adat yang benar yang dilakukan oleh Damang. Jadi kalau berbicara masalah bagaimana adatnya, bagaimana adat setempat, tadi kita cerita 14 kabupaten misalnya, kan damang-damangnya kan ada di sana. Mereka tentunya lebih paham dan kami bekerja sama dengan mereka. Ketika kita berbicara mengamankan, berarti ada sesuatu di sini yang pernah menjadi tidak aman. Kemudian kasus-kasus yang ditangani oleh atau dikawal oleh teman-teman Batamat itu seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu, Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita pada hari ini, peran Batamat Barisan Pertahanan Masyarakat Adat bagi Kalimantan Tengah. Dan masih bersama saya Bapak Yuan Rias, Panglima Batamat Kalteng. Kita lanjutkan tadi, kita terputus tadi Pak, sampai ada kalimat mengamankan. Ketika kalimat ini keluar, berarti sebelumnya ada sesuatu yang tidak aman. Kenapa harus diamankan dalam tanda kutip di sini? Ya, baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita pernah mendengar, mengetahui, bahkan itu menjadi sebuah sejarah di mana pada tahun 1893 Damang se-Kalimantan berkumpul untuk memastikan bahwa tidak ada lagi ngayau dan lain-lain. Itu kan sebuah kejadian. Yang berikut perjanjian Damang, perjanjian damai di Tumbang Ano itu kan suatu peristiwa. Lah itulah yang kita wariskan pada saat ini dalam konteks Batamat. Lalu kemudian kita pernah dengar, kita pernah paham ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kalimantan Tengah ini antar etnis, bahkan juga antar kelompok begitu. Jadi melihat kondisi yang seperti ini, maka sangat berkepentinganlah masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah untuk membuat suatu organisasi agar tidak terjadi konflik-konflik yang tentunya tidak ada untung bagi siapapun. Ya, jadi itu juga kan kenapa disebut barisan. Jadi barisan itu sebenarnya ada komandonya, ada sistemnya, ada caranya, ada standarisasinya. Nah, kalau untuk garis komandonya sendiri seperti apa, Pak? Ya, garis komando yang dibuat di dalam Batamat ini seperti sebenarnya struktur dalam satu komando. Maka di dalam tema kami, dalam yel-yel kami dikatakan bahwa Batamat satu komando disebut Dayak. Jadi Batamat satu komando disebut Dayak. Jadi segala hal yang berkaitan dengan tindakan di lapangan, apalagi itu mengandung sebuah risiko yang menjadi sebuah yang tidak baik, maka segala sesuatu harus dalam sebuah instruksional. Jadi tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, tidak boleh melakukan sebuah intervensi dalam suatu konflik tanpa suatu konfirmasi, mesti disampaikan dulu kepada kami pengurus-pengurus Batamat yang ada di pusat. Berikut juga kalau di kabupaten dan kota tentunya kepada pimpinan-pimpinan Batamat yang ada di desa, di kecamatan dan kabupaten. Ya, terus terang dalam konteks struktur ini memang tadi saya katakan secara konsolidasi umum belum, tetapi cikal bakalnya ya kita mengikuti Diadi masalahnya kan gitu. Artinya di sini ketika teman-teman ini ingin bergabung di Batamat sendiri, paling tidak mereka harus mengetahui dulu sejarah yang namanya Tumbang Ano itu sendiri. Karena kan bergeraknya nafasnya awalnya dari situ. Iya, itu. Jadi tinggal disebut Tumbang Ano pasti orang tahu semua. Nah, lalu
nuansa apa atau filosofi apa yang ada di situ, kita disebut dengan Uma Betang kan begitu. Ya. Jadi inilah filosofi kejadian dijadikan sebuah filosofi, lalu kemudian ini menjadi sebuah tindakan. Dan inilah inspirasi yang harus dimiliki oleh Dayak, sifat damai ini. Gitu. Oke, kita lanjut Pak. Ketika Bapak tadi mengatakan ini garis komando, kalau misalnya dia basicnya militer dan lain sebagainya yang berhubungan seperti itu mungkin lebih gampang Pak untuk menarik garis komando. Tetapi bagaimana teman-teman di Batamat ini, para petinggi-petinggi ini mentransferkan ini seperti ini, berdisiplinnya seperti ini, garis komando mereka harus seperti ini, alur vertikalnya, kemudian horizontalnya seperti apa Pak? Ya, kalau kita berbicara masalah garis komando kan kita harus bicara 3 hal. Pertama, strategi grand design strateginya. Kemudian strategi taktisnya, yang berikut adalah strategi teknis. Sama seperti militer ini Pak. Jadi kalau yang ditanyain tadi grand strateginya, ya kita kan ada instruksional dari Presiden MADN. Berikut kita punya Ketua Umum Pak Agustiar, Ketua Umum Dewan Adat Dayak, kan gitu. Lalu kemudian saya, kemudian ada Damang dalam konteks instruksional. Jadi kalau dilihat dari instruksional yang bersifat grand strategi, tentu kami akan mengikuti alur ini. Apa yang disampaikan oleh Presiden MADN, oleh Ketua DADI di Provinsi Kalimantan Tengah Pak Agustiar Sabran, kemudian instruksi kepada saya, kalau itu sifatnya instruksional. Tapi kalau sifatnya nanti taktis, tentu sudah mulai dari saya juga kan. Secara taktis ini Pak Agustiar, Pak Ketua, ini ada masalah begini, kami akan melakukan ini. Oke, relasikan begini dengan Damang, dengan stakeholder yang lain. Itu. Nah, sekarang kita bicara masalah soal teknis kan. Nah, kalau soal teknisnya ini adalah, ya tentu kita kan alat komunikasi sekarang bahwa ini persoalannya begini. Ini persoalan begini. Kalau di tentara itu saya terapkan juga di Batamat. Di tentara itu ada formulasinya, C A B D BAME gitu kan. Siapa dari sebuah konflik kita akan melihat siapa yang melakukan itu, apa yang dilakukan, bila mana dilakukan, di mana dilakukan, bagaimana dilakukan, mengapa dilakukan. Sidik dan lidik. Ya, seperti itu, seperti itu. Jadi dari teknisnya saya jelaskan dulu sama mereka gitu. Ini masalahnya begini, ini masalah begini. Oh, berarti langkah kalian begini. Terminalisasi dari kejadian ini adalah begini. Jadi, itu kalau yang masalah kasus sendiri yang sudah masuk ke Batamat? Ya, sementara ini ada kasus-kasus tanah. Yang paling besar posisinya di tanah. Sebenarnya tidak ada istilah besar dan kecil karena variabel dari semua konflik ini ada. Jadi variabelnya kemarin misalnya di Sampit kita menyelesaikan ada 6 orang Dayak yang ditangkap di Jakarta karena mengurus kompensasi dengan perusahaan dan difasilitasi oleh perusahaan, mereka berangkat ke Jakarta. Singkat cerita sampai di Jakarta mereka ditangkap, dituduh melakukan macam-macam provokasi atau kriminalisasi gitu. Nah, akhirnya Ketua Umum melewati saya dan para pimpinan Batamat lainnya, DAD lainnya memerintahkan saya untuk menjadi ketua tim. Lalu kami pergi ke Sampit pada bulan Maret itu ya, pada bulan Maret kemarin. Lalu kami bernegosiasi di sana supaya pertama yang kita minta bahwa orang Dayak yang ditahan saat ini di Jakarta sebanyak 6 orang segera dilepas dan segera dikembalikan ke Kalimantan Tengah. Ya tentu kita koordinasi dengan kepolisian, Polda, Polres, bahkan tingkat pusat. Akhirnya singkat ceritanya dipahami juga, akhirnya dikembalikan. Nah, berikut kita ke lapangan, tanya kepada mereka, kenapa kalian begini, kenapa kalian begini, kenapa ini masalahnya dengan perusahaan begini. Akhirnya kita bekerja sama dengan pemerintah daerah yang berkaitan dengan perkebunan, yang berkaitan dengan kehutanan, yang berkaitan dengan ya seperti itulah. Kita datang ke lapangan, terus kita tanya apa masalah kalian ini begini. Akhirnya, oke, kalau begitu masalahnya kita dapat kesimpulannya, kita serahkan kepada Dewan Adat yang ada di Kotim. Nah, ini loh masalahnya begini, ini masalah, silakan kalian selesaikan. Dan ini kalau memang ranahnya nanti adalah ranah adat, silahkan Damang yang menyidangi. Kalau ini nanti ranahnya adalah ranah hukum positif, serahkan kepada kepolisian. Nah, jadi itu kemarin sudah selesai. Itu mungkin persoalan kecil dalam konteks kasusnya. Tetapi dalam konteks harga diri
dan harkat martabat Dayak itulah yang harus kita bela. Membela bukan berarti kita membela siapapun dalam arti salah. Ya. Tetapi kita membelai, menyelesaikan sebuah masalah, bagaimana masalah bisa selesai supaya harkat dan martabat Dayak ini ada. Seberapa besar Pak selama ini teman-teman dari Batamat ini menjembatani antara konflik warga dengan perusahaan yang seringkali? Ya terus terang saya kan baru ya, jadi belum begitu lama jadi Batamat ini kan mulai Maret ini, mulai Maret. Jadi seberapa besar dan seberapa banyaknya tentu belum besar dan belum banyak yang kami Semoga lakukan. tidak banyak. Ya semoga tidak banyak. Tidak banyak konflik ya, Ya, antara perusahaan. tetapi yang dan pasti masyarakat. bahwa ada kemarin ada masalah tanah gitu ya, kemudian juga ada masalah pembagian harta gonogini. Hari ini tadi kita juga mengikuti sidang, yang mana sidang ada tanah masyarakat yang dicaplok oleh tanda petiknya orang yang memiliki kepentingan tersendiri gitu. Ya. Kita menemani itu karena kita lihat ini komuniti Dayak yang lagi bermasalah, lalu kita hadir di situ. Nah, kehadiran Batamat sekali lagi dalam konteks positif adalah mengamankan. Oke. Gitu. Itu yang hari ini dan akan berlangsung beberapa ke depan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, bukan yang kedua maksudnya, dan apa yang kami tangani saat ini adalah ada juga nih sekarang sekaligus saya sampaikan di sini ada nama jalan yang dirubah oleh orang, dan ini berpengaruh kepada masyarakat Dayak yang ada di situ, kemudian administrasi pertanahan yang ada di situ, lalu kemudian ya emosi masyarakat yang ada di situ, ya Dayak ya bukan Dayak ya tinggal ini sebuah. Jadi kami hadir untuk oke, kalian melakukan ini, kalian buat surat seperti ini, tembusannya ke gubernur, ke Polda, ke Danrem, ke camat, ke wali kota. Segera buat, saya buat di Betang sana, saya buat nih, kalian kirim sana. Kita temani kalian, kita kawal kalian dalam untuk menyelesaikan masalah ini. Karena ini berkaitan dengan bagaimana Dayak sebagai orang menjadi tuan rumah di sini. Dayak ini adalah tuan rumah di Kalimantan Tengah. Jangan artikan tuan rumah itu sebagai eksklusif atau tutup, tapi kita ingin menjadi tuan rumah yang baik di Kalimantan Tengah. Sosialisasi yang dilakukan teman-teman Batamat tentang keberadaan Batamat itu seperti apa Pak selama ini? Karena jujur tidak semua orang mengetahui Batamat ini. Kita warga lokal pun kadang masih ada yang meleset, belum paham Batamat itu apa, organisasi seperti apa. Tetapi jangan dijawab dulu Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan lagi, kita tadi terputus masalah sosialisasi. Seperti apa sosialisasi yang dilakukan Batamat ini sehingga mereka lebih membumi, lebih familiar ke masyarakat? Ya, sosialisasi, bicara sosialisasi memang harus ada teknik-teknik. Tetapi untuk Batamat saya kira tidak terlalu susah. Karena Batamat ini ada dalam Perda, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008. Jadi artinya Batamat ini memang sudah ada dan sudah ada dasarnya. Lalu inilah yang saya sampaikan kepada mereka bahwa keberadaan Batamat itu ada, sudah ada di desa, sudah ada di kecamatan, sudah ada di kabupaten. Jadi tinggal sekarang bagaimana operasional kita, bagaimana kita mengatur sistem kita bekerja. Jadi dalam konteks sosialisasi ini sebenarnya tidak tersulit, tidak seperti organisasi atau ormas yang baru hadir gitu kan, karena kita memang sudah ada gitu. Ya. Cuma sosialisasinya kurang booming Pak di sini Pak. Mungkin begitu, mungkin begitu. Oke. Seperti apa kemudian peran yang diambil oleh Batamat sendiri untuk melestarikan nilai-nilai budaya kita Pak? Terlebih di zaman milenial seperti sekarang ini, terpaan digital luar biasa. Bagaimana teman-teman Batamat ini menjadi pengawal, penjaga kearifan lokal kita? Ya, saya selalu menggunakan filosofi perang.
Jadi saya bilang, kalau ingin menghancurkan sebuah community, sebuah etnisitas, maka hancurkan dulu budayanya, baru kemudian jajah dia. Jadi hari ini teman-teman, saya bilang, mari kita tingkatkan, lestarikan budaya kita. Kalau di Ketingan ada kesana, ada kerungut, ada kecapi. Seperti diketahui, saya sebagai ketua Hawi Ketingan ya. Jadi Natal Hawi Ketingan tahun ini kemarin penuh dengan kecapi, penuh dengan kerungut, penuh dengan kesana kayau. Saya tanya sama pendeta, melanggar nggak? Saya Pak Onda katanya. Ya kalau begitu kita, kenapa kita tidak buat nasai? Kenapa kita tidak buat? Jadi dalam konteks budaya bahwa sebuah budaya memang harus dilestarikan, karena kalau budaya kita itu hilang, itu artinya etnis itu hilang. Karena budaya adalah identitas. Jadi oleh karena itu saya bilang sama mereka, dalam konteks Rumah Betang, dalam konteks Ketarama, dalam konteks kita sebagai tuan rumah di Kalimantan Tengah ini, peliharalah budaya kita. Lakukan budaya kita, hormatlah kepada semua orang, tetapi juga tegas kepada semua orang. Bagaimana Batamat mengambil peran untuk dunia pendidikan, khususnya pendidikan muatan lokal, sehingga anak-anak generasi sekarang ini lebih mengetahui, contoh seperti Bapak katakan tadi, seperti apa Rumah Betang itu, kemudian Belum Bahadat itu seperti apa, kemudian bagaimana generasi penerus kita ini mengetahui ketika ada tamu dari luar yang bukan etnis kita sendiri, kita masih bisa berdampingan dengan mereka tanpa membedakan, karena kita Pancasila di sini. Ya, saya 2 hari yang lalu ikut serta di lembaga bahasa untuk membuat kamus bahasa Ketingan, gitu ya. Ya, jadi kemarin. Jadi bagaimana memeliharanya? Kan memelihara ini kan tentu kita, kalau dilihat dari cara itu kan bagaimana bahasa kita, bagaimana cara kita, bagaimana kearifan kita, bagaimana misalnya kearifan kita dengan soal hendak beladang. Hendak malam, harus tampil ulu duma, kan harus ada tampung tawa, harus seperti itu. Jadi itu memeliharanya seperti itu. Dengan demikian orang yang datang merasa aman, kita pun merasa nyaman gitu. Atau kita juga sebagai tuan rumah yang baik dan orang pun menghargai kita. Jadi memeliharanya sederhana saja. Dalam arti sederhana ini kan kita mesti tahu caranya gitu. Caranya ini kembali lagi ada di Dewan Adat Dayak, dalam hal ini kompetensinya Damang. Jadi kalau anggota Batamat yang tidak paham dengan budaya dan lain-lainnya, tentu ada banyak. Tapi kan ada Damang di tempat itu, tanyalah sama mereka begitu. Kalau untuk yang contoh sederhana Pak, bagaimana kita mentransferkan atau dalam tanda kutip menceritakan budaya kita kepada orang luar yang hidup berdampingan sama dengan kita di bumi Tambun Bungai ini? Bagaimana kita mau menceritakan kalau kita sendiri tidak tahu? Ya, nilai budaya itu kan pasti ada nilai universal. Yang baik pasti baik, yang tidak baik pasti tidak baik. Jadi begini, kalau bagaimana kita mentransfer itu adalah bahwa kami ini sebenarnya, contohnya aja, walaupun kami ini semuanya boleh dibilang asalnya Keharingan, hari ini kami masih punya satu rumah itu ada Muslim, ada Kristen, ada Keharingan, ataupun keluarga kami, adik kami, kakak kami ada yang Islam, ada Muslim, ada Kristen, ada Keharingan. Jadi ini kan sebuah budaya yang baik hidup di Kalimantan ini, hidup menjadi hidupnya orang Dayak ini. Kita tidak mempermasalahkan hal seperti itu. Itu kan budaya juga. Yang belum tentu tempat lain seperti itu. Inilah yang kita milih hari ini kalau dilihat dari aspek agama. Nah, kalau dilihat dari aspek seni misalnya. Nah, seni budaya kita kan juga kan ya bermacam-macam. Kalau seni petik, seni suara, seni lukis misalnya kita juga ada. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit. Apalagi kalau kita bicara masalah lukisan, bagaimana kita memelihara lukisan? Kan ciri khas kita kan ada. Kan seperti itu. Nah, kalau kita tampil seperti ini kan kita juga punya ciri batik. Saya kan batik Kalimantan seperti juga kan batik. Ini kan juga ciri khas yang kita mau tunjukkan kepada kita. Begitu juga berpakaian. Bahasa kan, yang tersirat tapi dia tidak tersurat. Ya, seperti itu. Itulah. Saya tanyakan satu lagi nih Pak, yang berhubungan dengan budaya. Tanggapan Bapak ketika Bapak masuk misalnya ke Kalimantan dan hidup di sini, melihat ornamen-ornamen bangunan kita masih minim yang namanya ciri khas
Kalimantan Tengah kedayakannya. Seperti apa Bapak melihat di sini? Ya. Contoh ruko, bangunan gedung, rumah itu sudah mulai degradasinya terlihat. Seperti apa Bapak menanggapi ini? Ini pertanyaan yang paling bagus. Saya keliling Indonesia karena tugas saya kan tentara. Ya. Jadi dari kemana-mana. Ini yang paling minim kita. Sebenarnya kita tuh punya ciri khas yang orang lain tidak punya, tetapi kita sendiri kurang mensosialisasikannya. Misalnya, kalau di Lampung kita lihat setiap dari bendara sampai ke toko-toko, semua ada gambar itu. Mau rumah pribadi, mau perkantoran, mau toko, ada di situ. Nah, Kalimantan Tengah kayaknya belum. Apakah dari Batamat ada keinginan untuk mendorong itu masuk dalam Perda? Ketika masuk orang misalnya mengerjakan arsitektur sesuatu apapun itu, masukkan dia ciri khas dari kita, seperti apa Pak? Sangat kami berkeinginan untuk melakukan itu. Kami sangat berkeinginan untuk melakukan itu, mulai dari performennya, mulai dari bahasa yang jalan-jalannya, nama-nama kampungnya. Jangan sampai kita hilang ini semua. Seperti dipahami bahwa di Kalimantan Tengah ini kurang lebih 40 bahasa daerah kan. Kurang lebih 40 bahasa daerah. Jadi itu pun jangan sampai, kalau bisa, misalnya bahasa Mayan datang ke sana tuh sebutannya apa gitu. Di Ketingan bahasa itu sebutannya apa gitu. Jadi kami sangat-sangat berkeinginan untuk melakukan itu. Gitu. Bahkan tidak menutup kemungkinan nanti ada perda untuk itu. Ketika orang membangun atau membuat suatu ruko, gedung apapun, masukkan ciri khas itu. Ya, wajib. Menurut saya wajib ini karena apa? Kita ini kan bukan sesaat. Kita ingin Dayak itu ada sepanjang masa. Kita ingin Dayak itu memiliki nilai tersendiri di dunia ini. Ingat bahwa Dayak ini bukan hanya di Kalimantan saja. Kita ada beberapa daerah bahkan di luar negeri. Bahkan hari ini kita ada Presiden Dayak Borneo di PBB. Gitu. Bagaimana teman-teman dari Batamat sendiri melihat ketika orang mengetahui Dayak itu dari sisi yang kurang, dalam tanda kutip, kurang bagus? Apa yang dilakukan teman-teman saya tidak untuk merubah mindset orang di luar sana? Begini, memang kita pernah dengar begitu peristiwa Sampit kan terjadi, wah sepertinya Dayak ini dicap apa. Tetapi kemudian kan berasur-asur orang menyatakan itu adalah sebuah kebenaran. Bahkan teman-teman kita yang lain yang tadinya kita konflik hari ini mereka tahu, oh kalau kita di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjungkan, tidak ada masalah seperti itu kan. Jadi menurut saya sih nilai-nilai yang seperti itu biarkan berlalu. Ke depan kita harus lebih baik untuk persoalan itu. Kalau kemarin kita dicap sebagai orang yang tanda petiknya peristiwa Sampit itu bermacam-macam nilai yang tidak baik, maka menurut saya itu adalah sebuah fenomena saja. Pembelajaran sejarah masa lalu. Dan hari ini kalau ada orang, bahkan di YouTube pun hari ini masih ada muncul orang-orang yang iseng-iseng, mana Panglima Dayak itu bego, Dayak itu apa, macam-macam. Saya anggap itu sebuah fenomena sosial yang sifatnya sebuah proses. Saya yakin ke depan kita akan lebih baik. Gitu. Karena ini tahun politik Pak, bagaimana teman-teman Batamat menyikapi ini sehingga mereka tetap berjalan pada alurnya, tidak menjadi dalam tanda kutip kendaraan pihak-pihak tertentu untuk melakukan, saya juga bingung di sini kalimatnya, sehingga tidak ditunggangi secara politik. Jadi memang benar-benar dia berdiri sesuai dengan ADART, tupoksi, visi dan misinya Pak. Prinsip dasarnya Batamat tidak boleh masuk dalam politik praktis. Tapi kecuali individu masing-masingnya. Tapi Batamat adalah bagian dari sebuah strategi politik dirinya untuk membangun dirinya. Jadi seperti itu. Istilahnya, wah jangan sekali-kali Batamat masuk politik. Itu kan Batamatnya. Saya kepala Batamat, jangan saya bilang saya mendukung si A sebagai kepala Batamat. Tapi kalau saya bilang sama teman-teman atau Batamat, kita mesti memilih orang yang hebat memimpin kita. Kan istilah ukuran hebat ini kan ada ukuran standar umumnya. Jadi kalau dibilang prinsip dasar, jawaban saya adalah bahwa Batamat tidak boleh masuk di dalam ranah politik praktis. Tetapi Batamat harus berpolitik untuk membangun dirinya dalam konteks
kebebasan memilih. Kalau itu konteksnya pilkada gitu. Ya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan itu. Oke Pak, terakhir di tengah pandemi menuju era baru kehidupan, strategi kebijakan program seperti apa yang akan dijalankan oleh Batamat? Ya, strategi, jadi kalau disingkat dalam satu kalimat itu bahwa strategi utama Batamat adalah, tadi itu tugas pokoknya, lalu kemudian uraian berikutnya adalah pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam utus daya Kalimantan Tengah menuju pembangunan yang lebih baik. Jadi strateginya adalah pemberdayaan sumber daya manusia Dayak untuk berkontribusi dalam sebuah pembangunan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Samadia. Oke, karena kita sudah berada di penghujung segmen, kesimpulan dari perbincangan kita pada malam hari ini Pak, seperti apa Batamat itu sendiri, kemudian sosialisasi yang akan dan terus dilakukan oleh Batamat sehingga Batamat semakin familiar dan membumi bersama masyarakat. Iya, Batamat satu komando, Dayak. Batamat memiliki hierarki dan sistem kerja. Kita ada Presiden MADN, kita ada Dewan Adat Dayak, Ketua Umumnya Pak Agustiar Sabran. Dan inilah lini garis komando kita. Nah, Batamat ke depan harus tetap pada visi dan misinya menjaga harkat dan martabat Dayak, berkontribusi untuk membangun dirinya dan membangun masyarakat keseluruhan, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi membangun Indonesia dari desa menuju ke kota, maka hari ini juga kita anggap aja desa dari sebuah Indonesia dan berikut desa dari sebuah pembangunan yang akan kita lakukan. Jadi Batamat tetap kita harus kompak, tetap kita harus jaga harkat dan martabat kita, tetap kita memelihara rumah betang, dan tetap perdamaian dan kita pasti mampu. Kita mampu mengurus diri kita sendiri dan tetap dalam kesatuan negara NKRI. Jadi jangan ragu, Batamat hari ini punya perda, dalam perda Batamat hari ini punya visi dan misi. Batamat hari ini berada di Kalimantan Tengah sesuai dengan aturan dan hukum yang ada. Yang satu, yang lain kita lakukan adalah mari kita bekerja sama, mari kita kompak, bahwa tidak mungkin hanya Batamat bisa bekerja sendiri tanpa sebuah tanpa sebuah kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah, dengan eksekutif, dengan legislatif, dengan aparat-aparat yang lain, stakeholder. Jadi kita jangan hanya melihat ke atas, tetapi juga ke samping. Berikut juga kita gali persoalan-persoalan di bawah sehingga kita bisa hidup tenang di Kalimantan. Himbauan Pak, karena kita masih di masa pandemi dan masih menuju new normal, himbauan Bapak untuk masyarakat di luar sana seperti apa, dan juga untuk teman-teman dari Batamat ini sendiri yang sekarang ini masih kita lihat berkontribusi ke sana kemari mensosialisasikan protokol kesehatan. Ya, prinsip dasarnya jangan menganggap remeh soal pandemi. Jadi ikuti instruksi pemerintah, dan instruksi ini jangan diartikan hanya ansi atau semata-mata. Ini adalah keselamatan, ini adalah keselamatan dan kesehatan kita. Jadi jangan menganggap ini seperti kita menghadapi sebuah kebakaran atau kebanjiran. Kalau kebakaran mungkin ada orang yang mampu mengatasi asap, ada yang saya juga tenang aja di sana nggak ada asap gitu. Bukan itu. Jadi mindset ini harus dirubah, bahwa pandemi ini adalah sebuah hal yang harus dilakukan. Jadi jangan istilahnya dilihat oleh pimpinan pakai masker, nggak dilihat nggak pakai masker. Jadi lakukan apa yang menjadi instruksi pemerintah dan jangan menganggap ini remeh. Ini adalah persoalan yang harus kita lakukan. Oke, terima kasih kepada Bapak Yuan Rias, DPSCMA sebagai Panglima Batamat pada malam hari ini yang sudah hadir bersama kami di studio Jurnal TV. Kita berbagi, kita bersosialisasi apa itu Batamat, kemudian perannya juga. Terima kasih Pak, salam sehat. Terima kasih. Jadi saya juga salam kepada seluruh anggota Batamat di seluruh Kalimantan Tengah, bahkan di tempat lain juga salam kepada Ketua Umum Pak Agustiar. Kami siap untuk melakukan sebuah kegiatan bersama demi utus Dayak Kalimantan Tengah lebih maju. Terima kasih. Pemirsa, melestarikan, menjaga,
apa yang sudah diwariskan oleh pendahulu kita, oleh nenek moyang kita. Kitalah pewarisnya dan kitalah penjaganya. Bersama Batamat, kita siap. Dan pesan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah 4M. Gunakan selalu masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan. Pemirsa, akhir kata saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa.